Untuk mendukung penulis jangan lupa tinggalkan komentar, like dan nyalakan tombol merahnya, alias subscribe. Terima kasih. Episode 11, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Pasangan suami istri, itu seperti patung sekarang. Mereka berdua sudah tidak bersuara, dan bahkan suami wanita itu seperti kena sengatan listrik, kakinya gemetar. Melihat Rahman sedang menatap mereka, ekspresi wajah kedua suami istri itu pun berubah drastis. Ini bukanlah merupakan masalah gengsi atau tidak bagi Rahman. Yang mereka khawatirkan adalah apa sebenarnya identitas asli Rahman dan bagaimana caranya membalas dendam kepada mereka. Dia akan sangat mudah membalas dendam kepada mereka jikalau dia memang orang penting di perusahaan global. Bahkan jika dia membocorkan sedikit tentang masalah ini, maka sejumlah orang yang ingin mendapatkan kepercayaan Rahman akan langsung mencelakai mereka hingga tidak tersisa apapun. Aku masih ingat kalau tadinya kalian berdua berkata jika aku bisa membeli semua baju yang ada di sini, kalian akan berlutut dan meminta maaf kepadaku dan bahkan kalian akan menjilat sepatuku juga kan, kata Rahman sambil tersenyum. Pasangan suami istri itu pun gemetaran, apa yang mereka khawatirkan akan segera terjadi. Tuan Rahman, maaf, kami tidak sengaja mengatakan itu, maafkan kami karena tidak bisa menghargai seseorang. Semoga kamu bisa memaafkan kami, kata pria parubaya itu sambil meminta maaf kepada Rahman. Dia tidak tahu harus di mana lagi dia meletakkan wajahnya itu. Tuan Rahman, kami tahu kalau kami bersalah, kami tidak seharusnya merebut pakaian yang dipilih oleh putrimu. Semoga kamu bisa memaafkan kami demi tidak mempengaruhi anakmu, kata wanita kaya itu dengan wajah yang pucat. Tidak tahu seberapa besar pengaruh bagi putrinya jika melihat wanita itu menjilat sepatu Rahman hari ini. Lagi pula jika Rahman berhasil membeli semua pakaian di toko ini, pasutri itu pun tidak lagi bertaruh, kemungkinan mereka akan dihina oleh Rahman lalu mereka pergi ke toko lain dan membeli pakaian putri mereka di sana. Mereka pun tidak lagi berani menyombongkan diri ketika tahu kalau Rahman kemungkinan besar merupakan orang penting dari perusahaan global. Perusahaan global adalah perusahaan terbesar di kota Yusoda, pemilik perusahaan global bernama Alex, dia bahkan masuk ke dalam daftar orang kaya sedunia dan memiliki posisi teratas. Mereka tidak berani mengganggu orang penting seperti dia. Lisa pun memandang mereka dengan hina ketika melihat ekspresi mereka yang penuh ketakutan. Apakah mereka harus ketakutan seperti itu meskipun Rahman memang kenal dengan bos plaza itu? Namun Lisa juga merasa penasaran, kenapa Rahman yang merupakan seorang brengsek bisa berkenalan dengan orang kaya seperti Jeffrey? Berani-beraninya kalian merebut barang dengan tuan putri kecilku. Siapa yang memberi kalian keberanian? Jeffrey langsung mengerti dan seketika memandang mereka dengan wajah penuh amarah. Tuan putri kecil, apakah pria muda ini adalah anak keturunan dari pemilik perusahaan global? Ya Tuhan, mereka pun memikirkan itu dan ekspresi wajah mereka semakin berubah. Direktur Jeffrey, maaf, kamilah yang tidak bisa melihat jelas identitas Tuan Rahman, kami layak untuk mati, kata pria itu dengan wajah yang sedih dan penuh bersalah. Dia juga memiliki perusahaan kecil dan sedikit kaya, namun di depan orang kaya besar seperti Jeffrey, dia hanya bagaikan sekumpulan debu. Bahkan Jeffrey juga merupakan bagian dari perusahaan global. Minggirlah, semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kalian agar kalian tidak meremehkan orang lain lagi ke depannya, kata Rahman sambil menatap anak perempuan pasutri itu. Umur anak perempuan mereka tidak beda jauh dengan putrinya. Di saat ini, anak perempuan itu hanya memandang kedua orang tuanya dengan kebingungan. Perkataan ibunya sedikit menggerakkan hati Rahman. Rahman tidak ingin membuat orang tuanya malu di depan anak perempuannya yang begitu imut itu dan memberikan pengaruh yang buruk pada anak perempuannya itu. Terima kasih Tuan Rahman, terima kasih Direktur Jeffrey. Mereka merasa lega ketika Rahman tidak lagi mempeributkan masalah ini dan mereka langsung pergi dengan cepat. Pelayan toko itu langsung membungkus pakaian anak perempuan itu dengan cepat dan jumlahnya sebanyak 20 pasang. Pelayan toko yang awalnya meremehkan Rahman itu pun sibuk meminta maaf kepadanya. Tuan, maafkan aku meminta maaf atas sikapku tadi, aku terlalu meremehkan orang lain. Rahman lalu mengalihkan pandangan kepada pelayan berambut pendek itu dan berkata, terserah kamu saja, suruh orang untuk mengantarkan semua ini ke kediamanku sore ini. Terima kasih Tuan Rahman, silahkan beri aku alamat rumahmu, aku akan segera mengantarkannya ke sana, kata pelayan wanita itu sambil meminta maaf.
Dia bisa mendapatkan komisi sekian juta dari pembelian kali ini, wajar saja kalau dia bersemangat. Setelah Rahman memberikan alamat, dia lalu membawa Agnes pergi ke arena permainan anak-anak yang ada di lantai 1. Lisa merasa sangat curiga, dia lalu segera mengejar Rahman dan Agnes setelah berpamitan dengan Rudy dan beberapa orang lainnya. Kakak ipar, bagaimana kamu bisa mengenal Direktur Jeffrey? Sikap Lisa berubah drastis dan ini merupakan kali pertama ia tersenyum kepada Rahman. Aku tidak mengenalnya, namun dia mengenalku, kata Rahman kepada adik iparnya itu dengan tenang. Mendengar ini, Lisa pun melototinya dan berpikir kalau dia sedang memberitahu orang lain juga kalau Direktur Rahman juga sangat ingin mendapatkan kepercayaannya kan. Meskipun dia sangat menghina kepercayaan diri Rahman, namun dia tidak langsung mengatakan itu karena dia masih memiliki tujuan lain. Lisa sekarang mengejar Rahman, karena ingin mendapatkan kartu yang diberikan Jeffrey tadi ke Rahman. Oh iya, kakak ipar, aku ingin membeli sebuah baju, namun harganya sekitar 40 juta, itu terlalu mahal bagiku, apakah kamu boleh meminjamkan kartu VIP-mu untukku? Tadinya Lisa mendengar jelas kalau kartu VVIP yang diberikan Jeffrey kepada Rahman bisa digunakan untuk membeli barang apapun di sini tanpa membayarnya. Ambillah. Rahman lalu memberikan kartu VVIP itu kepada Lisa, semua biaya yang telah digesek menggunakan kartu VVIP itu akan ditagih pada akhir bulan. Jangankan 40 juta, dia juga tidak menghiraukannya walaupun Lisa menghabiskan 400 juta, karena Lisa merupakan adik iparnya. Terima kasih kakak ipar. Lisa pun segera mengambil kartu VVIP itu, lalu mencium Agnes dengan perasaan yang senang. Agnes, tante mau pergi beli baju dulu. Melihat Lisa yang begitu senang, Rahman hanya menggelengkan kepala dan membawa Agnes pergi. Setelah Lisa pergi membeli baju impor bermerek dari Perancis yang tidak sanggup beli itu, dia pun tidak langsung mengembalikan kartu VVIP itu kepada Rahman. Melainkan membawa kartu itu, lalu pergi ke perusahaan ibunya untuk mencari ibunya. Ibu, lihatlah baju ini, cantik kan? Ketika Rina keluar, Lisa pun memamerkan baju yang ia kenakan itu dengan bangga. Rina menatap baju yang dikenakan Lisa dan berkata dengan terkejut, ini adalah baju merek terpopuler yang diimpor dari Perancis itu kan? Harganya sekitar 40 jutaan, dari mana kamu mendapat uang sebanyak itu? Gratis loh, kata Lisa kepada ibunya. Gratis? Apakah kamu bercanda? Kata Rina, karena ada benda ini yang aku pegang. Lisa lalu mengeluarkan kartu VVIP itu. Apa itu? Tanya Rina sambil menatap kartu itu. Ini adalah kartu VVIP Tamrin Plaza, dengan kartu ini, aku bisa membeli seluruh barang di plaza itu dengan gratis, kata Lisa. Rina mengerutkan kening dan sedikit tidak percaya pada putrinya sendiri. Tamrin Plaza merupakan salah satu plaza terbaik di kota Yusoda. Meskipun putrinya merupakan mahasiswa yang sudah tingkat akhir, namun dia masih merupakan seorang pelajar, bagaimana bisa dia mendapatkan kartu itu? Sebenarnya ini adalah milik Rahman, aku juga tidak tahu keberuntungan apa yang sedang ia alami. Dia bahkan kenal dengan direktur dari Tamrin Plaza yang bernama Jeffrey itu. Direktur Jeffrey memberikan kartu ini padanya dan aku lalu meminta kartu ini pada Rahman, kata Lisa. Kalau begitu, kamu tidak perlu mengembalikannya lagi. Dia hanyalah seorang pria brengsek, bagaimana mungkin dia bisa memiliki kartu VVIP? Kata Rina sambil menganggukkan kepala dan langsung mengambil ahli kuasa kartu VVIP itu. Aku juga berpikir seperti itu, Ibu. Ayo pergi berbelanja, kata Lisa dengan senang. Rina menganggukkan kepalanya dan segera pergi ke Tamrin Plaza bersama putrinya itu. Bersambung.